Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru, khususnya di Kementerian Agama, apakah itu guru madrasah atau mapel PAI maupun guru PAI pada sekolah atau yang mengajar di sekolah Pemda atau sekolah Kemendikbud. Nah, karena kebetulan memang saya guru PAI yang mengajar di SMK, makanya di tingkat dasar saya tidak begitu banyak file perangkat. Nah, ini surat yang pernah dikeluarkan Kemenak Pusat agar Pemda membantu dalam pembiayaan PPG guru PAI. Nah, disampaikan oleh Kemenak itu guru yang belum sertifikasi itu totalnya 142.000 sekian. Nah, namun yang bisa mengikuti pretest di tahun 2022 kemarin, baru pengumuman, itu mereka yang ikut adalah 89.000 lebih. Nah, disebutkan di sini. Nah, berarti masih ada yang tidak ikut pretest, yaitu 41.000 sekian berdasarkan data Kemenak. Di sini tidak disebutkan. Nah, namun di sini intinya adalah menyebutkan bahwa jatah kota biaya PPG dari dana APBN itu hanya 5.000. Bahkan di sini 2 kali disebutkan. Saking memohonnya ini Kemenak atau Kanwil. Nah, jadi di sini, nah itu Bapak Ibu. Jadi kotanya itu hanya 5.000 saja. Nih, di sini di poin 4 dalam rangka dalam beberapa tahun terakhir Direktorat PAI mendapatkan alokasi pagu anggaran dari Kemenku sebanyak 5.000 orang GPAI. Sekali lagi, hanya guru PAI yang mengajar di sekolah. Jatahnya khusus guru PAI 5.000. Bapak Ibu jangan kaitkan dengan guru madrasah. Guru madrasah jatahnya berbeda, 9.000 kalau tidak berubah. Nah, guru madrasah punya kuota tersendiri. Jadi tidak mengganggu guru PAI. Nah, sekali lagi guru PAI dan guru madrasah memiliki kuota tersendiri. Nah, ini sebagai literasi juga bagi kawan-kawan baik itu di guru madrasah maupun guru PAI. Karena kadang dicampur adukkan karena tidak tahu informasi tersebut. Nah, ini khusus guru PAI itu setiap tahun hanya 5.000 saja. Nah, makanya jika yang ikut pretest 89.000 itu, jika fokus saja biaya APBN, nah ini disebutkan, maka memerlukan waktu 28 tahun. Maka bisa dipastikan banyak yang pensiun yang sudah lulus pretest tanpa PPG. Itu kan sangat menjadikan. Nah, terus lagi, nah di bawah PPG, ini biaya PPG-nya disebutkan. Jika daring itu hanya 5 juta saja. Jika dalam jaringan di sini hanya 5 juta. Terus PPG tahun ini, tahun 2022 maksudnya, sini disebutkan. Nah, PPG tahun 2022 akan dilaksanakan dalam 3 tahapan. Nah, tahap pertama sudah terlaksana tahun ini, sudah sampai di tahap PPL 2, OTW PPL 3 kalau tidak salah. Nah, sebentar lagi mereka akan UKM PPG, maksudnya ujian akhir atau selesai dalam tahapan PPG. Nah, maka sebentar lagi akan masuk di tahap kedua. Ini tanggalnya tanggal lama ini. Rencananya itu memang April, namun Bapak Ibu dan saya sangat masih ingat April itu adalah Lebaran. Nah, jadi diundur di bulan Juli. Nah, beberapa waktu lalu Ditjen PAI sudah berkoordinasi dengan beberapa Pemda. Nah, nanti akan saya buatkan informasi videonya seputar informasi tersebut. Kanwil dan Kemenak tersebut atau Ditjen PAI tersebut menyampaikan daerah yang sudah menanggung biaya PPG guru PAI. Intinya tidak seluruh Indonesia. Karena Pemda seluruh Indonesia itu totalnya adalah 516 kalau tidak salah. Nah,
Jika di tahun 2021 Pemda yang memberikan bantuan itu 127. Berapa persen tuh? Kalau tidak salah saya 15 persenan dari 500-an. Nah, kurang lebih 15 persen. Nah, ini dia Bapak Ibu, tahapan PPG tahap 2 ini Juli belum memulai, akan segera mulai. Karena di sini Bapak Ibu bisa lihat tentatif. Nah, PPG tahap 2 ini itu adalah biaya Pemda. Makanya saya pernah mengatakan di beberapa video, Bapak Ibu bisa PPG setelah lulus pretest ini dengan catatan jika Pemda atau biaya PPG-nya dapat dari APBD. Kalau APBN sudah tidak bisa kita pastikan karena yang menentukan itu pusat atau Kemenak. Tidak bisa kita pastikan. Tapi jika Bapak Ibu mendapat biaya Pemda atau APBD sudah bisa dipastikan akhir tahun ini atau tahun depan. Tahun depan sudah pasti PPG. Nah, kalau tahun ini tinggal kecepatan MOU Kanwil dengan LPTK. Nah, di sini tahap 1 dan tahap 2 dan tahap 3. Makanya di sini jadwalnya tentatif. Maksudnya jika berubah akan disesuaikan. Maksudnya tidak baku. Sedangkan yang di atas itu sudah berjalan. Nah, makanya di sini Kemenak Pusat melampirkan daftar LPTK yang sudah ditunjuk sebagai pelaksana PPG. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Ini sama dengan LPTK pelaksana PPG tahun 2021, tidak ada berubah. Juga videonya ada saya bahas LPTK yang pelaksana PPG tahun 2021, yaitu 28 LPTK. Nah, Bapak Ibu bisa lihat 28 jumlah LPTK-nya. Nah, Bapak Ibu, kenapa disebutkan di sini LPTK-nya? Agar daerah Bapak Ibu itu sudah atau barangkali pernah bekerja sama dengan daerah lain. Nah, saya yakin Bapak Ibu mengerti maksud saya. Misalnya daerah A itu misalnya sering atau sudah pernah bekerja sama di bidang apa begitu. Misalnya bidang kesenian, bidang pariwisata, Pemdanya pernah bekerja sama misalnya dengan daerah Bandung misalnya. Karena pengelolaan Bandung itu misalnya bagus dalam hal ini gitu. Nah, jadi tinggal mendatangi saja lagi. Nah, tinggal pilih LPTK-nya. Berarti di sini adalah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, jadi Pemdanya tinggal mendatangi. Nah, ini Pemda Bapak Ibu yang akan bekerja sama nanti, walaupun nanti Kanwil juga akan membackup, ikut. Nah, namun karena Pemda yang memberikan biaya atau dana, maka mereka yang akan melakukan MOU. Nah, jadi memang harus ada MOU daerah dengan LPTK. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nanti yang mengurus ini adalah Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan yang mengurusi bidang PTK atau guru atau yang ditugaskan nanti, maka dia akan MOU ke Fakultas Tarbiyah. Nah, atau prodi Fakultas Tarbiyah, prodi PPG. Nah, itu yang saya ketahui. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Misalnya dari daerah Pulau Jawa, di sini ada UIN Semarang, terus UIN Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Jogja, UIN Sunan Gunung Jati, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Medan, nah, UIN Hasanuddin, nah, Banten, ini UIN Haji Muhammad Idris Samarinda, berarti Kalimantan. Nah, ini UIN Raden Mas Said Surakarta, kalau tidak salah ini daerah Jogja juga. Nah, UIN Patah Palembang, Raden Patah Palembang, Purwokerto, nah, UIN Purwokerto, UIN Malang, nah ini juga UIN Mataram, berarti ini. Terus lagi ada UIN Jember, nah, luar biasa, Jawa Timur banyak. UIN Imam Bonjol Padang, nah ini Padang ada Sumatera. Sumatera ada berapa UIN Medan, 1, UIN Palembang, UIN Padang, UIN Aceh, Araniri,
UIN mana lagi? UIN Bukit Tinggi, IAIN Bukit Tinggi 5. Nah, di sini saya tidak melihat UIN Jambi. Kalau tidak salah pernah masuk. Nah, bahkan di sini UIN Susko atau UIN Sultan Syarif Kasim itu tidak masuk LPTK-nya. Di tahun sebelumnya masuk, yang saya tahu 2021, dan tahun ini tidak masuk UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, UIN Jambi juga tidak masuk. Nah, ini harusnya ada kepedulian daerah juga agar mengusulkan UIN tersebut untuk menjadi LPTK pelaksana PPG, karena memang ini sangat penting agar guru-guru di suatu daerah provinsi itu tidak begitu jauh dalam melaksanakan PPG-nya, karena kan kita tidak mungkin selamanya daring. Ini yang menjadi permasalahan. Jika misalnya daring ya tidak masalah, karena ada juga guru-guru itu yang berkomentar di FB saya, di YouTube juga di komentar, saya tinggal di Jakarta Pak, saya mengajar di Jakarta, saya dapat UIN Makassar. Nah, bayangkan tuh, berarti Pulau Sulawesi itu kan sangat jauh. Bahkan ada yang dari Papua mendapat di UIN Jakarta, Hidayatullah Jakarta. Nah, namun karena daring atau online tidak menjadi permasalahan. Cerdik pun itu berbeda, LPTK berbeda dengan cara penyerahannya. Yang sering saya lihat itu pengiriman cerdik ke guru yang bersangkutan banyak melalui jasa kurir atau ekspedisi. Nah, dengan jasa ekspedisi atau kurir yang banyak di Indonesia. Alhamdulillah saya dan kawan-kawan itu LPTK yang sangat luar biasa. Kami diserahkan langsung oleh wakil dekan, terus lagi admin yang selama ini di Telegram yang sangat luar biasa. Ya, ternyata di foto dengan aslinya itu berbeda ya. Maksudnya lebih ganteng, lebih kelihatan muda aslinya. Sangat luar biasa LPTK-nya. Nah, namun yang LPTK yang lain juga tidak mempermasalahkan. Intinya cerdik sampai ke tangan guru yang bersangkutan. Nah, di YouTube Bapak Ibu bisa lihat banyak yang unboxing cerdik yang sudah sampai melalui kurir, sangat luar biasa. Nah, saya memang tidak ada unboxing, cuma ada memang video saat penyerahan ada. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jadi ini adalah surat yang sudah dikeluarkan Kemenak Pusat per tanggal nih Bapak Ibu, tertanggal 4 Maret 2022. Jadi sebelum pretest itu kan Mei, keluar di akhir Mei. Jadi surat ini sudah dikeluarkan oleh Kemenak Pusat. Nah, jadi tinggal pelaksanaan. Nah, sebenarnya cuma karena tidak tahu yang lulus itu siapa, jadi guru-guru itu kan tidak mau bergerak. Sempat misalnya dia yang semangat bergerak ternyata tidak lulus, itu kan sakit. Nah, seperti yang banyak cerita sekarang di kawan-kawan kita di guru umum, dia sampai rela meminjamkan HP-nya, kuotanya, bahkan laptopnya, ternyata dia tidak lulus. Yang diperjuangkan dia yang lulus. Itu kan aduh, sakitnya sangat luar biasa itu. Bagaimana lah begitu. Nah, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Intinya hanya bisa kita menyesali, walaupun tetap amalnya tetap diperhitungkan. Nah, namun sulit gitu diterima. Dia mati-matian membantu temannya, ternyata dia yang lulus, dia yang membantu tidak lulus. Nah, jadi maksudnya harusnya memang surat ini sudah dilaksanakan sebelum pretest itu. Nah, tidak ada masalah sebagai pengusulannya, menyampaikan ke Pemda. Nah, jadi nanti ketika sudah pretest dan ada datanya seperti video di bawah saya bahas, maka tinggal menyerahkan data terbaru yang lulus. Nah, ini surat memang masih asli. Nah, ini langsung dikirim oleh operator Kanwil. Nah, memang saya yang menyuruh
kepada kawan-kawan, karena memang saya tidak tega. Kawan-kawan memang banyak yang senior belum lulus, saya hanya bisa membantu melalui apa yang saya ketahui, mengusulkan, minta datanya, terus lagi cepat bergerak. Ini kebetulan ada yang mengerti, cepat disampaikan. Mana tahu di APBDP masuk usulan dan mendapatkan anggaran tersebut di tahun 2023, dan itu sudah bisa dipastikan guru-guru PAI di daerah tersebut pasti PPG. Jadi sudah jelas. Berbeda dengan misalnya berharap di biaya APBN. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Di surat resmi ini disebutkan memerlukan waktu 28 tahun. Ini surat resmi. Walaupun sebenarnya hitungannya tidak seperti itu. Di sini yang lulusnya tidak disebutkan. Nah, ini menurut saya ada yang perlu ditambah, dikoreksi dari surat ini. Nah, karena di sini yang lulusnya tidak disebutkan. Di sini hanya disebutkan yang mengikuti pretest. Nah, jumlah tersebut nomor 1 yang telah sertifikasi dengan pola portofolio PLPG dan PPG dalam jabatan sejak 2007 hingga 2021 89.000. Nah, padahal 89.000 itu adalah guru yang mengikuti pretest di tahun 2022. Jadi yang buat surat ini tidak maksimal juga. Nah, ini perlu dikoreksi. Jadi bukan ini memang datanya salah. Nah, harusnya di sini admin Kemenak ini menyebutkan 89.000 sekian itu adalah guru yang mengikuti pretest di tahun 2022. Nah, baru di bawahnya yang lulus, nah seperti guru umum. Nah, saya bahas. Jadi, yang mengikuti pretest 479.000 sekian. Yang lulus 125.000 sekian, jelas. Nah, datanya by provinsi sudah ada. Jadi, seperti itu. Nah, untuk di operator, di admin Kemenak ini memang harus perlu menambah literasinya. Mohon maaf ini komentar terhadap admin yang membuat surat ini, karena ini datanya memang harus perlu ditambah. Nah, karena ada kesalahan. Karena di situ sudah disebutkan yang telah sertifikasi, padahal kan belum. Nah, 2027 sampai dengan 2021. Bahkan di sini datanya hingga tahun 2022 yang belum sertifikasi 147. Oke, ya betul. Namun tidak disebutkan yang mengikuti pretest di tahun ini yang lulus. Nah, itu tidak ada. Harusnya jika ada itu menambah penalaran dalam orang-orang Pemda yang menerima surat ini nanti, kurang lebih seperti itu. Nah, ini data dari, walaupun datanya masih keliru, tapi ini adalah surat resmi yang diakui secara kenegaraan. Nah, ditandatangani oleh Ditjen PAI Pak Amrullah. Nah, ini ada barcode-nya, ada kunci tanda tangannya, ada barcode. Ini udah surat resmi yang diakui secara administrasi kenegaraan. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton videonya ini sampai selesai. Insya Allah Bapak Ibu akan tercerahkan. Semoga lulus, semoga cepat terpanggil PPG. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah saya akan menjawab semampu saya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.